Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai diagnosis yang disebabkan karena AC mobil tidak dingin. Untuk tugas ini untuk memenuhi mata kuliah diagnosis kendaraan yang diampu oleh Bapak Sidik Supriyanto MPD. Nah, jadi selanjutnya yaitu langsung saja sedikit kita belajar bersama untuk diagnosis di bagian AC mobil tidak dingin. Jadi ada 3 kemungkinan yang terjadi, yaitu yang pertama mesin mobil, yang kedua komponen AC, yang ketiga jumlah freon. Jadi yang pertama yaitu kita lakukan pengecekan yang paling mudah, yaitu tentang mesin mobil. Nah, dalam mesin mobil ketika AC on itu idle ikut naik. Nah, kita lakukan bagian itu, pengecekan bagian itu idle. Nah, apabila idle tersebut sesuai standar atau naik lebih tinggi ketika AC on, berarti sesuai dengan standar mobil. Untuk berikutnya yaitu lakukan bagian pengecekan ketika beban mesin terlalu berat. Untuk putaran mesin kita lakukan pengecekan. Jadi untuk perputaran kompresor membutuhkan penghubung, yaitu tali kipas yang terhubung dengan putaran mesin atau crankshaft. Apabila kekencangan tali kipas tersebut sudah sesuai, berarti kita lari kepada pengecekan berikutnya, yaitu ketika mesin mengalami overheat. Nah, jadi ketika mesin mengalami overheat, AC jelas tidak dingin, tetapi saat kita lakukan pengecekan pada sistem pendingin tidak terjadi kerusakan sama sekali. Berarti untuk mesin mobil bukan dari penyebab AC mobil tidak dingin. Oke, lanjut. Pengecekan berikutnya yaitu jumlah freon. Nah, ketika kita lakukan pengecekan jumlah freon tersebut sesuai standar atau di dalam sistem ada tekanan, berarti untuk jumlah freon tidak mempengaruhi dari AC mobil tidak dingin. Kita lakukan pengecekan berikutnya yaitu pada komponen AC. Jadi untuk kita lakukan pengecekan yang pertama yaitu bagian magnetic clutch. Kita lakukan pengecekan, apabila berfungsi dengan normal berarti tidak rusak. Terus kita lari pengecekan berikutnya yaitu pada komponen kipas kondensor atau kipas pendingin extra fan, bisa disebut itu juga. Nah, kita lakukan pengecekan ketika AC itu kita hidupkan, ternyata dari kipas kondensor tidak hidup. Bahkan juga ketika AC on, magnetic clutch juga tidak hidup. Jadi kita lakukan pengecekan di bagian kelistrikan. Nah, caranya gimana? Kita simak video berikut ketika kita lakukan pengecekan bagian kedua tersebut dan apa yang mempengaruhi dari sistem kinerja magnetic clutch dan kipas kondensor apabila tidak hidup. Bukan karena dari komponennya rusak, tetapi ada komponen satu yang mempengaruhi kedua tersebut menjadi hidup, yaitu di bagian relay. Jadi kita lakukan pengecekan dengan melihat video berikut ini. Ditonton ya teman-teman. Saya akan menjelaskan diagnosis yang saya lakukan. Kebetulan mobil yang saya gunakan adalah mobil Timor. Nah, untuk keluhan dari pemilik mobil ini adalah AC mengalami tidak dingin. Nah, yang saya lakukan yaitu ketika mobil itu datang,
saya lakukan pengecekan. Nah, yang terjadi adalah ketika switch AC dihidupkan, itu AC ataupun RPM ikut naik, tetapi AC tetap tidak dingin. Dan setelah saya lakukan pengecekan, saya melihat ketika switch on itu kompresor ataupun magnetic clutch itu tidak memutar kompresor, dan untuk kipas extra fan itu juga mengalami mati ataupun tidak berputar. Jadi untuk keluhan dari customer benar, yang menyebabkan AC itu tidak dingin. Dan benar, ketika saya lakukan pembersihan bagian relay tersebut, ketika switch dihidupkan, itu kompresor, extra fan, dan RPM bekerja dengan semestinya ataupun beroperasi sesuai yang diinginkan, yang menyebabkan AC menjadi dingin kembali. Hal ini sepele ya teman-teman. Jadi ketika kita melakukan diagnosis awal, lebih baik kita lakukan dengan pengecekan yang mudah terlebih dahulu. Kasusnya seperti yang saya lakukan ini. Jadi saya melakukan diagnosis ataupun pengecekan yang bagian paling mudah, yaitu pengecekan pada relay AC tersebut. Dan benar, hanya saya bersihkan, AC tersebut sudah bisa bekerja dengan normal atau dingin kembali.